Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Saputra. Saya dari L4601 dengan NIM 1203223006. Hari ini saya akan berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Tapi pembahasan kali ini ada dua subbab. Subbab pertama yaitu arus pergeseran, dan subbab kedua ada persamaan Maxwell. Sebelum ke topik pembahasan utama, saya ingin menjelaskan apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari kombinasi medan listrik dan medan magnetik yang saling terkait dan saling melengkapi. Gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa seperti vakum maupun melalui medium material seperti udara atau kaca. Gelombang elektromagnetik terbentuk oleh osilasi medan listrik dan medan magnet yang bergerak seiring satu sama lain, tegak lurus, dan berada dalam fase yang saling terkait. Gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh perubahan medan listrik atau medan magnet, seperti gerakan partikel bermuatan, atau oleh sumber-sumber seperti antena atau bahan radioaktif. Gelombang elektromagnetik juga memiliki sifat khusus seperti propagasi dengan kecepatan cahaya, polarisasi, refleksi, refraksi, dan difraksi. Selain itu, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium material untuk merambat, sehingga dapat merambat di dalam ruang hampa. Nah, pada gelombang elektromagnetik terdapat medan magnet dan medan listrik. Medan magnet tentu saja memiliki gelombang magnet, dan medan listrik tentu saja memiliki gelombang listrik. Gelombang magnetik dan gelombang listrik adalah dua komponen dari gelombang elektromagnetik yang saling terkait. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik yang berfluktuasi secara sinusoida dan medan magnetik yang berfluktuasi secara sinusoida yang bergerak melalui ruang dengan kecepatan cahaya. Kedua gelombang ini bergerak selalu berbeda fase karena perbedaan fase antara gelombang magnetik dan gelombang listrik disebabkan oleh sifat dasar medan magnet dan medan listrik. Gelombang magnetik dan gelombang listrik saling berhubungan melalui hukum Faraday dan hukum Ampere yang menyatakan bahwa perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Dalam propagasi gelombang elektromagnetik, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, tetapi ada perbedaan fase antara keduanya. Sehingga perbedaan fase antara gelombang magnetik dan gelombang listrik ditentukan oleh kecepatan merambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa yang dinyatakan sebagai kecepatan cahaya. Dalam medium lain, selain ruang hampa, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dapat berubah, tapi perbedaan fase antara gelombang magnetik dan gelombang listrik tetap ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam gelombang elektromagnetik, gelombang listrik dan gelombang magnetik saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Ketika satu gelombang mencapai nilai maksimum atau minimum, gelombang yang lain sedang berada di fase tengahnya. Perbedaan fase ini penting karena menentukan polarisasi dan arah propagasi dan sifat-sifat lain dari gelombang elektromagnetik. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan secara garis besar, gelombang magnetik dan gelombang listrik dalam gelombang elektromagnetik memiliki perbedaan fase karena sifat interaksi dan antara medan magnetik dan medan listrik serta kecepatan rambat gelombang magnetik, sehingga gelombang magnetik dan gelombang listrik tidak bisa sepase secara langsung karena memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Gelombang magnetik dan gelombang listrik terikat erat dalam gelombang elektromagnetik, tetapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya kita akan masuk pada topik pembahasan kali ini, arus pergeseran. Apa sih arus pergeseran itu? Arus pergeseran juga dikenal sebagai arus netral atau arus polarisasi. Adalah jenis arus listrik yang terjadi dalam isolator atau
bahan elektrik. Nah, ini berbeda dengan konduksi yang mengalir melalui konduktor seperti kawat tembaga. Arus bergeser timbul sebagai hasil dari perubahan elektrik, misalnya bahan elektrik. Dalam bahan elektrik, atom atau molekul memiliki elektron kritik, yang artinya tidak dapat bergerak bebas, seperti dalam konduktor. Namun, saat medan listrik diterapkan pada bahan elektrik, medan tersebut menyebabkan pergeseran sebagai arus elektron dalam bahan tersebut, menciptakan dipol listrik yang mengarah ke satu arah. Proses ini disebut dengan polarisasi. Nah, arus pergeseran terjadi ketika polarisasi berubah seiring dengan perubahan medan listrik yang diterapkan. Ketika medan listrik berubah, dipol listrik dalam bahan elektrik juga berubah, menyebabkan muatan yang menyerupai arus listrik. Meskipun muatan itu sendiri tidak bergerak dan fisik, perubahan pergeseran muatan sepanjang bahan elektrik akan efek arus yang serupa dengan arus konduksi dalam konduktor. Itulah dari penjelasan sedikit mengenai apa itu arus pergeseran. Selanjutnya berikut adalah persamaan dari arus pergeseran. Nah, untuk persamaan pertama ini didapatkan dari menurut hukum Ampere. Menurut hukum Ampere, integral dari B dot ds sepanjang lintasan tertutup sama dengan perkalian antara permeabilitas minimum dan arus konduksi I yang melewati sembarang permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup tersebut, sehingga didapatkanlah persamaan dari integral B dds sama dengan minimal IN cross. Maka dari itu, pada kapasitor yang termati ada arus konduksi pada pengantar dan plat, tetapi pada ruang di antara kedua plat tidak ada arus konduksi, sehingga ketika ada dua permukaan S1 dan S2 dibatasi lintasan tertutup, maka terciptalah untuk lintasan tertutup yang dibatasi S1 sama dengan integral B dan ds sama dengan minimal kali I pada lintasan tertutup P yang dibatasi S2 yaitu integral B dan ds sama dengan 0. Pada arus pergeseran, Michel juga telah mengatakan bahwa ada arus pergeseran yang dimatikan dari perubahan medan listrik. Berdasarkan konsep blok listrik, P sama dengan A dan medan kapasitor E sama dengan Q per epsilon A epsilon 0 dari A, sehingga terdapat pada persamaan E sama dengan Q per epsilon A dikali A sama dengan Q sama dengan Q per epsilon. Nah, pada rumus ini berguna untuk menghitung flux medan listrik MUE yang diatur oleh muatan listrik melalui suatu permukaan dalam konteks medan listrik sejajar dalam bagian. Dalam rumus tersebut, PE adalah flux medan listrik, yaitu jumlah medan listrik yang melewati permukaan yang diberikan. Q adalah muatan listrik yang menghasilkan medan listrik. Epsilon 0 adalah permittivitas elektron apa, yaitu konstanta yang menggambarkan kemampuan medium untuk mengizinkan medan listrik melalui dirinya. A adalah flux permukaan yang dipilih. Sehingga rumus tersebut menyatakan bahwa flux medan listrik dapat dihitung dengan membagi muatan listrik oleh hasil perkalian permittivitas ruang hampa epsilon 0 dan ruang permukaan dan luas permukaan. Ini berasumsi sehingga dapat diasumsikan bahwa medan listrik sejajar dan homogen, yang berarti medan listrik memiliki arah
sama di seluruh permukaan dan memiliki kekuatan yang sama di seluruh permukaan tersebut. Rumus ini berguna untuk menghitung flux medan listrik dalam berbagai situasi seperti menghitung flux melalui permukaan tertentu di sekitar muatan atau melalui permukaan tertentu di sekitar konduktor bermuatan. Selanjutnya ada perubahan flux. Pada perubahan flux kali ini ada D, dm per dt. Ini adalah turunan flux medan listrik terhadap waktu. Itu menunjukkan bagaimana flux medan listrik berubah seiring waktu. Ada juga faktor per epsilon 0 ini mewakili kebalikan dari permitivitas ruang hampa atau epsilon 0. Permitivitas ruang hampa adalah konstanta fisika yang menggambarkan kemampuan medium untuk mengizinkan medan listrik melalui dirinya. Kejadian 1 per epsilon 0 dalam rumusan menunjukkan adanya faktor kebalikan yang terkait dengan permitivitas ruang hampa. Selanjutnya ada dq per dt. Ini adalah turunan muatan listrik terhadap waktu. Itu menggambarkan perubahan muatan listrik seiring waktu. Selanjutnya ada I. Simbol ini menunjukkan pada arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan melewati suatu area tertentu dalam suatu waktu. Sehingga dalam rumus ini dapat berikan itu turunan flux medan listrik waktu dihubungkan dengan arus listrik di muatan listrik dan kebalikan dari permukaan aktivitas ruang hampa. Selanjutnya ada arus pergeseran. Pada rumus ini menjelaskan bahwa arus pergeseran dapat dihitung dengan mengalihkan turunan flux medan listrik terhadap waktu dengan permitivitas ruang hampa. Arus pergeseran terjadi dalam bahan elektrik ketika terjadi perubahan medan listrik yang menghasilkan pergeseran muatan dalam bahan tersebut, tapi tidak melibatkan pergeseran fisik muatan seperti dalam konduksi yang terjadi dalam konduktor. Arus pergeseran memainkan peran penting dalam kapasitansi dan reaksi bahan elektrik terhadap medan listrik. Ya, selanjutnya kita akan masih pada sebab terakhir, yaitu persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell adalah serangkaian persamaan diferensial parsial yang menggambarkan hubungan antara medan listrik, medan magnet, muatan listrik, dan arus listrik dalam konteks elektromagnetis. Persamaan Maxwell juga menjelaskan prinsip dasar elektromagnetis. Pada persamaan Maxwell terdapat 4 jenis, yaitu Gauss Law. Pada Gauss Law, persamaan ini menjelaskan bagaimana muatan listrik mempengaruhi medan listrik. Selanjutnya ada Gauss Law for Magnet. Pada Gauss Law for Magnet, persamaan ini menggambarkan perilaku medan magnet. Selanjutnya ada Faraday's Law. Pada Faraday's Law, persamaan ini menjelaskan bagaimana perubahan medan magnet menginduksi medan listrik. Selanjutnya yaitu persamaan terakhir, yaitu ada Ampère-Maxwell Law. Pada Ampère-Maxwell Law ini menjelaskan bagaimana menghubungkan medan magnet dengan arus listrik dan perubahan medan listrik. Ya, sekian dari presentasi pada saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Sekian, terima kasih.